Tutorial pengisian database oleh koordinator tahfiz setiap unit sebagai landasan rumus format-format dari tahfiz Information Center. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita klik bit.ly garing. Garingnya kanan bukan garing kiri ya. Kapital TIC strip MIS. Kita klik enter. Maka kita akan masuk ke dashboard Tahfiz Information Center Madinah Islamic School untuk seluruh unit dari ECEP hingga secondary. Dashboard ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan dan juga perihal administrasi guru-guru tahfiz di Madinah Islamic School. Di sini ada beberapa informasi dari segi pengumuman-pengumuman penting, kemudian jumlah guru tahfiz, kemudian ada jumlah siswa, seluruh siswa yang sedang aktif, alumninya masih kosong datanya, nanti tutorial-tutorial bisa dilihat di sini, dan apabila ada informasi-informasi penting pun akan bisa dilihat di sini. Lalu nanti ada data-data quick access yang bisa kita lihat di sini. Dari metode IBDA itu apa, targetnya apa aja, target penghafal setiap kelas, setiap jenjang, setiap term, kalender, akademik, dan seterusnya. Namun ini beberapa masih belum dimasukkan linknya, namun sebagian besar sudah ada di sini. Kemudian di sini juga nanti kita bisa klik metode, kita bisa melihat nanti di sini ada data lengkap surat dan target jusnya. Ini masih dalam proses penyempurnaan. Nanti juga kita bisa memantau bersama statistik rata capaian hafalan per jenjang, lalu prestasi-prestasi perlombaan dan seterusnya. Nah, untuk koordinator tahfiz di sini kita memiliki 3 perangkat utama yang nanti akan digunakan. Nah, yang pertama adalah database. Ini nanti yang akan kita bahas bagaimana cara mengisinya. Database ini adalah dasar untuk pengoperasian nilai untuk catatan harian, nilai harian, nilai ujian, dan seterusnya, maupun rapor tahfiz. Nah, jadi untuk mohon bantuannya kepada koordinator tahfiz untuk mengisi terlebih dahulu database dan target sebagai landasan untuk pengoperasian nilai maupun rapor. Langsung saja pertama kita masuk ke e-database. Ini untuk koordinator tahfiz. Setiap ini kita klik database di sini. Kita akan masuk dan akan membuka Google Sheet Database. Nah, di file ini ada 2 sheet secara umum. Yang pertama student, data-data siswa, maupun yang kedua data-data guru. Nah, di data-data student ini kita mengisikan yang pertama adalah nama anak-anak. Karena nanti akan masuk rapor, maka perlu diperhatikan penulisannya sudah betul atau tidak di setiap jenjang. Nah, ini perlu dicek dan diisi manual oleh setiap koordinator unit. Nah, untuk pertama kali insya Allah akan dibantu dan sudah terisi dengan lengkap untuk data terakhir update per bulan akhir November ya. Akhir November sudah update ini. Nanti di setiap semester, awal semester, dan tentunya setiap tahun ajaran mohon diupdate lagi datanya. Kalau misalkan ada penambahan data, misalkan ini sudah urut ya per jenjang dari toddler, nursery, KGB Abu sampai kelas 9. Kalau misalkan nanti ada penambahan data di sini kelas 5, ada anak yang setelah Medina ini ada lagi anak yang baru masuk. Bagaimana kita mengisi datanya? Nanti tinggal pilih dari samping kiri sini. Misalkan di sini kita klik kanan, kita klik insert row above, di atasnya. Nah, ini ada tampilan seperti kita contreng, kita klik OK. Yang kita masukkan ini option keberapa.
namanya siapa, misalkan di sini namanya Ahmad. Kalau bisa sudah diurutkan per absen ya, karena nanti akan lebih memudahkan untuk masuk ledger nilai dan rapor. Ini kan sudah diurutkan per abjad, per kelas dan per abjad. Karena ini M, kita coba pilih, misalkan di sini Muhammad Ali. Nah, lalu juga setelah nama siswa yang perlu diperhatikan juga, jadi yang pertama adalah kelas. Nah, yang abu-abu ini sudah otomatis ada rumusnya. Jadi kalau ditulis di sini misalkan 5A, otomatis dia akan mengisi nanti di sini 5 kelas 5. Seperti ini kan. Nah, dia muncul kelas 5. Jadi yang warna abu-abu ini tidak perlu diisi, nanti biar dibantu oleh admin, namun yang perlu diperhatikan oleh koordinator adalah pertama mengisi nama anak-anak per kelas sesuai abjad, kemudian nama gurunya, nama guru pengampunya siapa. Ini saya kembalikan lagi back, biar ini tidak berubah. Oke. Pertama adalah kelas, yang kedua absen tentunya ya, nama siswa, nama guru pengampu. Selanjutnya data yang perlu ditulis juga adalah awal setoran harian target baru setiap unit. Misalkan kita lihat di sini Hamzah kelas 5. Maka yang dimaksud yang ditulis di sini Hamzah bukan hafalan dia di kelas 5 awalnya, tapi dari Hamzah kelas 1 dia menghafal dari surat apa. Misalkan dari surat Anas, maka di sini tinggal kita klik, kita pilih Anas. Bisa kita klikkan, nah, ini udah keluar sini Anas. Seperti itu. Kemudian ayat berapa? Misalkan ayat 1 otomatis tentunya ya. Ini tolong diisi sampai akhir ini, karena nanti ini akan muncul di rapor. Kalau untuk melihat contoh bisa kita lihat ke bawah. Nah untuk SMP alhamdulillah datanya sudah lengkap. Awal hafalannya ada yang dari Anas, Al-Baqarah dan Al-Baqarah. Nah selanjutnya apabila data ini sudah selesai, bisa masuk ke sheet guru. Di sini juga terlihat nama-nama guru tahfiz per unit. Nah, apabila ada perubahan penulisan nama bisa ditulis di sini. Juga email Madinahnya. Kita menggunakan email Madinah agar nanti pendataannya bisa lebih rapih. Nah, jadi dituliskan email Madinahnya. Nanti setiap guru bisa mengakses file-file ini hanya dengan menggunakan email Madinah ini. Kemudian juga mohon agar koordinator setiap unit untuk mengisi yang namanya tanda tangan digital kalau memang diperlukan. Apa fungsi tanda tangan digital ini? Nanti apabila kita ingin mencetak rapor tahfiz digital PDF seperti itu, kita tidak perlu lagi menginput tanda tangannya, tapi sudah otomatis ada di sini. Bagaimana cara memasukkan untuk SMP sudah alhamdulillah sudah lengkap. Untuk unit lain apabila berkenan silakan dimasukkan, dan caranya bisa dilihat di video tutorial cara memasukkan nilai. Baik, ini dasar datanya. Di sini juga ada, kita lihat ya, di sini ada, ini rumusnya tidak perlu diisi oleh koordinator unit. Nah, nama surat juga tidak perlu, cukup artinya di set data siswa dan juga data guru. Nah, setelah ini ada satu lagi. Ini kita tutup ya, kita tutup. Nanti kalau ingin mengeceknya tinggal klik e-database menggunakan email Madinah masing-masing. Data satu lagi yang tadi disebutkan dan kita perlukan adalah data target hafalan anak. Kita klik di sini rapor. Kita akan masuk ke file rapor. Ini nanti akan kita gunakan untuk mencetak rapor anak-anak, seluruh anak-anak setiap termnya. Nah, insya Allah akan sangat memudahkan. Namun, sebagai dasar tentunya perlu ada patokan targetnya. Ini saya hide dulu.
targetnya itu ada di sini. Silakan nanti diklik sini setelah kita masuk ke dashboard Tahfiz Information Center, kita klik tadi ya, e-rapor, maka akan masuk ke sini. Di halaman ini kita klik target. Kita arahkan kursor ke target sini, maka akan muncul TZ, kita klik unhide, kita contreng, kita pilih OK. Nah, ini adalah target hafalan yang harus kita isi agar nanti rapornya bisa digunakan oleh guru-guru tahfiz, memudahkan untuk mengisi dan juga mencetak rapor anak-anak. Oh, udah patokan terlebih dahulu. Tinggal nanti diisi di sini toddler. Ini cara bacanya. Yang pertama di samping kiri sini kelasnya, jenjangnya toddler, nursery sampai kelas 1. Misalnya kita pilih coba kelas 4. Term 1, maka ini kelas 4, term 1 targetnya apa? Kelas 4, term 2 targetnya apa? Ini termnya. Kelas 4, term 3 targetnya apa? Dan kelas 4, term 4 targetnya apa? Ini kita perlu isi. Misalkan ingin mengisi data kelas 4. Kita tulis di sini, di term 1, anak-anak kelas 4 menyetorkan dari surat apa? Misalkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan targetnya. Ini targetnya ada 2 ya, target ideal. Nah, ini target ideal, lalu target KKM minimum. Misalkan biar lebih mudah kita coba pakai patokan Anas ya. Dari surat Anas ayat 1, targetnya di kelas 4 sampai An-Naba. An-Naba. Ayat misalkan ayat 1 juga atau ayat 40. Nah, kemudian di sini kita menuliskan banyak dari awal term. Maka kita lihat dari Anas ke An-Naba itu ada berapa total suratnya. Misalkan 30 suratnya aja. Jadi Anas 1 surat, Al-Falaq 1 surat, Al-Ikhlas 1 surat, 3 surat. Dihitung sampai An-Naba berapa total suratnya. Kemudian berapa halamannya dari Anas ke An-Naba. 1 juz kita coba kasih patokan 20 halaman saja. Nah, kalau dihitung di Quran Mushaf Utsmani biasanya kalau tidak salah antara 22 sampai 23, namun di juz-juz lain kan rata-rata memang 20 halaman, jadi kita samakan 20 halaman. Nah, untuk juznya otomatis dia akan mengkonvert, jadi per 20 halaman akan dihitung 1 juz. Lalu di selanjutnya kita pilih jumlah halamannya, tapi jumlah ini dari awal. Nah, misalkan di kelas 1 dia ngafalnya, ini saya coba ganti ya, biar nggak bingung. Al-Fajr. Jadi kelas 1 misalkan Anas 1 sampai Al-Qadr misalkan. Al-Qadr ayat 1. Nah, yang dimaksud di sini jumlah dari awal masuk, maka hitungannya adalah An-Naba bukan ke Al-Fajr, tapi ke Anas dari kelas 1, awal kelas 1, dari awal unit. Dari Anas ke Al-Fajr, dari Anas ke An-Naba, maaf, itu jumlahnya berapa? Ini kita tuliskan di sini. Ini adalah jumlah awal dan akhir. Jumlah dari awal. Jumlah suratnya berapa, jumlah halamannya berapa. Nah, data-data ini yang kita perlukan sebagai nanti tolak ukur nanti untuk di lapor tahfiz. Nah, kita coba lihat ke data SMP yang sudah lengkap, alhamdulillah. Kita lihat di sini Al-Baqarah atau mungkin dari sini Anas ya. Anas ayat 1 kelas 7E, ya ini kode ya, 7 di semester 1, maaf, kelas 7 di term 1, dia Anas ayat 1 sampai dengan Al-Zalzalah. Ini totalnya ada 16. Dari Anas ke Al-Zalzalah ada 16 surat dengan total 5 halaman dikenakan. Juznya 0,3 juz. Total dari awal karena dia mau di kelas 7 masih sama 16 dan 5. Ketika masuk ke term kedua, si anak targetnya adalah dari Al-Bainah, melanjutkan dari Al-Zalzalah sampai Al-Fajr. Total Al-Bainah ke Al-Fajr 30
surat, halamannya 5 surat. Nah, masuk ke sini bukan lagi 5, bukan lagi 10, tapi ini adalah jumlah dari awal, artinya dari 16 ditambah 10 jadi 26. Begitupun halamannya, di term 15, di term kedua 5, maka total halaman di sini 10 halaman. Nanti data ini akan masuk ke rapor, menunjukkan targetnya dari mana sampai mana. Jadi ini mohon diperhatikan. Begitupun juga dengan ini. Nah, bagaimana dengan KKM-nya? KKM-nya sebenarnya nanti nggak akan muncul di rapor, tapi minimal kalau bisa tetap diisi, karena yang kita butuhkan adalah di sini persentase KKM. Jadi kalau target idealnya itu dia menghafalkan dari Anas ke Al-Zalzalah, minimal anak-anak yang mungkin masih banyak PR-nya, dia menghafalkan dari Anas sampai At-Takatsur minimal. Itu persentasenya 8 adalah 80%. Dari mana angka 80%? 80% ini dari 5/4. Maaf, 4/5. 4 dari 5 halaman 80%. Ini yang kita butuhkan untuk nanti akan muncul di rapor. Pertama data ini, kemudian ini, dan yang terakhir ini. Maka ini mohon diisi, suku-suku ini juga bisa diisi untuk sebagai tolak ukur setengahnya biasanya atau bagaimana minimal sampai mana. Kalau idealnya Al-Baqarah 1 sampai 61, minimalnya sampai 22. Nanti ini juga sama perhitungannya nanti akhirnya seperti ini. Seperti itu memang di awal agak repot ya karena memang harus menghitung, tapi setelah ini cuma sekali isi aja di setiap tahunnya. Kalau tidak ada perubahan bisa kita pakai juga untuk tahun yang akan datang. Ini akan menjadi landasan untuk rapor tahfiz anak-anak. Insya akan sangat memudahkan, guru-guru tinggal mengisi data dan print satu persatu. Adapun dengan bagaimana bentuk rapor tahfiznya, cara ngisinya, cara nyetaknya, insya Allah sudah ada di tutorial khusus untuk rapor yang dapat dilihat di news, di data, di dashboard Tahfiz Information Center di sini, tutorial rapor tahfiz dan tutorial lainnya juga insya Allah akan dilengkapi di sini. Sekian untuk data-data base yang harus, landasan yang harus diisi oleh koordinator tahfiz setiap unit. Pertama database, nanti ada data siswa dan data guru. Kemudian yang terakhir target yang ada di e-raport. Kalau tadi tanda tangan opsional, kalau memang biasanya ini tersebut mencetaknya menggunakan PDF juga, data soft copy-nya bisa diisi juga tanda tangan guru-guru. Namun apabila tidak langsung di print atau scan-nya manual, nggak perlu dimasukkan, nanti tinggal di foto aja atau di scan setelah nanti rapornya tercetak oleh printer. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.